Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan harian pada pagi hari ini. Karena itu kita siapkanlah hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Bapa di surga atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau tolong kami melewati malam dan pagi hari ini kami bersuka cita sehingga Tuhan menganugerahkan hari yang baru untuk kami lakukan segala aktivitas yang Tuhan titipkan buat kami. Karena itu ya Bapa, biarlah firman-Mu yang menyertai kami dan Tuhan memberkati kami di sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 tertulis di Yohanes 6 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Demikian firman Tuhan. Kita masih mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah hari terakhir di bulan Mei dan besok kita akan memasuki bulan Juni. Karena itu kita masih tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan yang selalu menyertai kita setiap saat dan selalu memberikan kepada kita kesehatan karena kasih-Nya kepada kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di manakah kita bisa melihat Allah? Itu mungkin pertanyaan yang akan muncul dalam benak kita ketika setiap saat, setiap hari kita mencari dan mencari Tuhan. Karena itu melalui ayat hari ini, di manakah kita bisa melihat Tuhan? Di mana-mana, tak terbatas tempatnya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, dan tidak seorang pun yang pernah melihat rupanya, dan tidak seorang pun bisa bertemu dengan langsung bersama dengan Allah. Kita tidak mau mempersoalkan tentang siapa yang pernah melihat Allah. Kita tidak perlu mempersoalkan siapa yang pernah bertemu dengan Allah. Tetapi melalui iman dan melalui percaya kita kepada Tuhan, disitulah kita bisa melihat Allah. Dengan yakin dan percaya kepada Allah, disitulah kita bisa melihat. Dan disitulah kita boleh meyakini bahwa Allah memang benar-benar ada. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda apakah yang Tuhan perbuat supaya dapat kita lihat? Tanda apakah yang bisa diperbuat supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan? Pekerjaan apakah yang akan Tuhan lakukan supaya kita boleh melihat Dia? Apakah ketika kita kenyang, baru kita boleh mengatakan di situ ada Tuhan? Apakah ketika kita bahagia, baru kita boleh mengatakan di situ ada Tuhan? Ketika murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka kenyang di padang gurun, ketika Tuhan Yesus memberikan roti
Ketika Tuhan Yesus memberikan roti kepada murid-muridnya, di situ mereka baru mengatakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Itu adalah pandangan yang salah yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, tidak harus bersusah payah ke sana kemari agar melihat Allah. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bersusah payah mencari Tuhan di tengah-tengah sudut, di tengah-tengah lokasi. Tetapi ketika kita sudah percaya dan memiliki iman, disitulah Allah hadir. Ketika kita bisa menolong orang lain, di situ juga Allah hadir. Allah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang mengatakan pergi ke tempat tertentu, pergi ke tempat yang satu, pergi ke tempat yang lain, di situ kita baru berjumpa dengan Allah. Padahal sebenarnya Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia pada saat apapun. Pada kondisi apapun, Tuhan menunjukkan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah yang melihat Allah. Di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika kita tidak melihat, tetapi ketika kita percaya, di situ ada Allah. Memberikan kepada kita sukacita, hal yang berarti yang boleh kita terima di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita sudah dipermuliakan bersama dengan iman dan kepercayaan kita. Bukan karena kebetulan kita bisa bertemu dengan Allah, tetapi Allah sendiri sudah memberikan kepada kita sukacita untuk melakukan yang terbaik. Bukan karena kebetulan kita bisa bertemu dengan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi ketika kita boleh melakukan hal yang baik, ketika kita boleh melakukan hal yang terindah, di situ juga Tuhan berkarya. Allah ada di mana-mana, tidak terbatas tempatnya. Allah ada di mana-mana. Bukan karena ketika kita kenyang, ketika kita bahagia, ketika kita bersuka cita, baru Allah ada di situ. Bukan. Tetapi Allah ada di mana-mana. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita benar-benar melihatnya di dalam kesatuan melalui Roh Kudus-Nya yang membawa kita melihat kemuliaan Allah, di mana keyakinan kita menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Karena itu senantiasalah kita melakukan yang baik, senantiasa kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap saat kita boleh menyatakan, memberitakan bahwa Allah ada di mana-mana. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita boleh melihat bahwa tanda-tanda kebesaran itu juga membawa makna yang terindah, yang boleh kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi kita percaya. Ini yang mau kita yakini di tengah-tengah kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di dalam kepercayaan kita itu, di situ kita bisa melihat Allah. Di dalam kepercayaan kita itu, di situ kita bisa melihat kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, sukacita Tuhan yang menyertai kita. Kita harus ingat Tuhan ada di mana-mana. Dalam kondisi apapun, di tengah-tengah hidup kita, Tuhan ada. Dalam kondisi situasi yang kita hadapi, suka dan duka, Tuhan ada di tengah-tengah kondisi kita itu. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat berarti ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita yakini kita bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah
surga, untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberitakan kebenaran melalui iman dan kepercayaan kami. Di situ Tuhan hadir bersama dengan kami. Karena itu ya Bapa di surga, biarlah kami orang-orang yang mau melihat akan kebenaran melalui firman-Mu, supaya kami semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan ada di mana-mana. Bukan karena kondisi kami, kondisi yang bersukacita, atau ketika kami kenyang, ketika kami mendapat berkat, baru kami mengatakan bahwa Tuhan ada. Tetapi ketika kami menderita, ketika kami menghadapi kesusahan, kami tidak mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam situasi yang kami hadapi. Ya Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami satu hari ini. Lindungilah setiap jemaat-Mu. Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Engkau berkati juga pekerjaan daripada seluruh jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, karena pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan setiap jemaat-Mu untuk berjalan bersama dengan iman dan kepercayaan mereka. Berkatilah ya Bapa di surga, bangsa dan negara kami, khususnya kota Jambi ini. Tuhan memberkati supaya kami hadir menjadi terang, hadir menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kota Jambi ini. Berkatilah kehidupan daripada jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang menderita, Tuhan hibur. Ada yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Roh Kudus-Mu yang menolong kami di sepanjang satu hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Ketika kami boleh memasuki bulan Juni, Tuhan memberkati kami supaya kami boleh sehat. Dan Tuhan memberikan kepada kami sukacita-Mu, penyertaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang satu hari ini. Inilah doa kami Bapa, dan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam sehat buat kita semua.